Pringsewu is one of the regency in Lampung Province, Indonesia. Pringsewu has been known as the education city in Lampung. Since olden times, Pringsewu is a complete education level from kindergarten up to university. One of them is Aisyah University of Pringsewu. Aisyah University of Pringsewu is the first university in Pringsewu Regency. In 2009, Stikes Aisyah Pringsewu emerged as a health science university, which was the beginning of Aisyah University of Pringsewu. This commitment was built to support a more competent education system in Pringsewu Regency, supported by the strategic location of Aisyah University of Pringsewu with very comfortable buildings. Learning system based on theory and practice is carried out with the best quality by the lecturers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Triutami, dosen S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Pringsewu, Lampung. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Perkenalkan, saya menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Asuhan Kebidanan Komplementer pada Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Dalam pembelajaran saya menggunakan metode DIL, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery di sini merupakan salah satu proses penyampaian materi dengan baik kepada mahasiswa agar mudah dipahami. Interaction di sini merupakan interaksi antara dosen dengan mahasiswa ataupun interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa yang lainnya. Sedangkan assessment di sini merupakan adanya pemberian tugas yang diberikan kepada mahasiswa dan evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran yang telah disampaikan. Mata kuliah Asuhan Kebidanan Komplementer pada Persalinan dan Bayi Baru Lahir yang saya ampu merupakan mata kuliah wajib pada mahasiswa semester 4. Program Studi Sarjana Kebidanan Universitas Aisyah Pringsewu dengan bobot 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktik. Adapun CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah Askep Komplementer pada Persalinan dan Bayi Baru Lahir, yang pertama ada sikap 1, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada P1, yaitu menelaah konsep teori, konsep teoritis manajemen asuhan kebidanan, modal praktik pelayanan kebidanan profesional, keterampilan dasar praktik kebidanan, asuhan kebidanan berdasarkan evidence-based praktik, manajemen kebidanan, kerjasama, dan kepemimpinan dalam mengambil keputusan klinis, serta implementasinya dalam praktik kebidanan. Selanjutnya ada P2. P2 di sini di mana mengaitkan konsep teoritis ilmu alam, anatomi fisiologi, mikrobiologi, fisika kesehatan, biokimia, parasitologi, epidemiologi, imunologi, farmakologi, genetika dan biologi reproduksi, ilmu kesehatan anak, gizi reproduksi, dan terapi komplementer secara umum yang relevan dengan asuhan kebidanan. Selain itu, ada juga KU3, yaitu membuat keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja mandiri dan pekerjaan yang berada di bawah tanggung jawabnya. Selanjutnya ada KK1, di mana di sini mempraktikkan asuhan kebidanan fisiologis, deteksi dini penyimpanan dan penanganan awal kegawat daruratan maternal, neonatal, dan pendokumentasian tindakan asuhan kebidanan sepanjang siklus kehidupan perempuan sesuai kewenangan bidan berdasarkan pendekatan
manajemen pelayanan kebidanan, model asuhan kebidanan berkelanjutan, asuhan kebidanan komplementer, nilai akhlakul karimah, serta pemanfaatan iptek. Deskripsi singkat mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib keahlian kebidanan. Fokus mata ajar ini membahas konsep pelayanan komplementer yang terkait dengan asuhan kebidanan dalam persalinan dan bayi baru lahir. Yang pertama di sini adalah membahas tentang terapi akupresur, akupuntur, aromaterapi, herbal, massage, hypnobirthing, pijat endorfin, lotus beer, water beer, teknik relaksasi, pernapasan, maupun terapi zikir. Adapun pokok bahasan dalam mata kuliah ini yaitu akupresur. Untuk capaian pembelajaran yang diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan definisi akupresur. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan manfaat akupresur. Yang ketiga, mahasiswa mampu menentukan titik akupresur. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan titik-titik akupresur. Yang terakhir adalah mahasiswa mampu menerapkan terapi akupresur. Perkuliahan dilaksanakan selama 14 pekan ditambah evaluasi UTS dan UAS. Evaluasi dengan cara memberikan post-test, kuis, dan penugasan. Penilaian diberikan dengan menilai teori maupun praktik. Dengan presentasi penilaian tugas mandiri 10%, praktikum 30%, proyek basis learning 30%, UTS 15%, dan UAS 15%. Untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, proses pembelajaran dosen dan mahasiswa didukung oleh beberapa fasilitas dari Universitas Aisyah Pringsewu Lampung. Salah satunya adalah SIAKAD, Sistem Informasi Akademik, dan Pelangi Pembelajaran di Atas Langit, di mana pusat layanan ini integrasi antara dosen dan mahasiswa. Demikianlah pemaparan mata kuliah asuhan kebidanan komplementer pada persalinan dan bayi baru lahir. Berikut adalah cuplikan proses kegiatan pembelajaran tatap muka yang dilakukan secara offline. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Oke, sebelum proses pembelajaran kita dimulai, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, sekarang silakan buka aplikasi SIAKAD. Silakan absen terlebih dahulu. Oke, semuanya hadir ya? Hadir, Bu. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai akupresur. Sebelum Ibu menjelaskan tentang teknik akupresur, ada yang masih ingat pelajaran minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Saya, Bu. Ya, monggo silakan. Jadi kemarin kita belajar tentang manajemen nyeri persalinan pada ibu bersalin yang terdiri dari akupresur, yoga, akupuntur, jimbol, dan aromaterapi. Oke, ada lagi? Selain itu ada lagi yang masih ingat? Apa saja teknik manajemen yang sudah kita pelajari? Macam-macam teknik manajemen. Saya, Bu, Ya, monggo. izin menambahkan ya, Bu, ada Ebozo, ada senam hamil juga, Bu. Ya, oke. Jadi masih ingat ya semuanya, ada beberapa macam teknik manajemen nyeri persalinan. Oke, hari ini kita akan membahas khusus mengenai akupresur. Ada yang pernah mendengar teknik akupresur? Ada? Izin menjawab, Bu. Ya, monggo. Jadi teknik akupresur itu di mana teknik pengobatan secara tradisional dengan teknik penekanan atau pemijitan pada menggunakan jari, Bu. Ya, oke. Tepuk tangan untuk teman kita. Ya, jawabannya bagus ya, bagus sekali. Oke, ada yang pernah ataupun sudah
sudah melihat ataupun sudah melakukan teknik komplementer untuk mengurangi nyeri persalinan? Mungkin pada saat di PMB ataupun di puskesmas ataupun di rumah sakit. Ada yang pernah mencobanya atau pernah melakukannya? Pernah melihat? Ya Bu, Ya, monggo silakan. waktu saya di PMB kemarin kan ada yang melahirkan, terus untuk mengurangi nyerinya, jadi kita melakukan aromaterapi lavender Bu selama persalinan itu. Oh, selama persalinan. Lavender apa yang digunakan? Oh, minyak lavender gitu ya. Oke. Terus ada lagi? Ada yang waktu praktik ataupun di apa ya, bertugas di PMB ataupun di puskesmas? Saya Bu, Ya, monggo silakan. waktu di PMB ya Bu ya, kemudian ibunya itu kurang tidur atau susah tidur Bu. Nah kemudian kemudian si bidan itu melakukan teknik aromaterapi dengan murotal. Kemudian ibunya sedikit berkurang rasa nyerinya, kemudian ibunya sedikit merasa nyaman. Sedikit merasa nyaman. Oke, berarti ada dua teknik komplementer yang sudah diterapkan di tempat praktiknya, yaitu aromaterapi dan murotal. Oke, baiklah, kita akan belajar mengenai terapi akupresur. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan definisi akupresur. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan manfaat dari akupresur. Yang ketiga, mahasiswa mampu menentukan titik-titik akupresur. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan titik-titik akupresur. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menerapkan terapi akupresur. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, coba perhatikan ke depan, apa yang Anda lihat di layar depan? Jinjak. Oke, monggo silakan yang di ujung. Dari gambar itu penekanan pada jari Bu atau tangan. Ya, benar. Jadi di sini adalah penekanan pada jari. Nah, ini yang dinamakan titik L14, di mana titik akupresur yang akan kita lakukan untuk mengurangi nyeri persalinan. Oke, jadi kita harus tahu dulu akupresur itu apa sih? Jadi di sini menurut Dewi DKK tahun 2017, akupresur adalah salah satu metode pengobatan dengan melakukan pemijatan atau penekanan pada jari. Adapun manfaat akupresur, yang pertama itu mengurangi nyeri persalinan, yang kedua mempercepat pembukaan serviks, yang ketiga meningkatkan angka persalinan normal, dan yang terakhir adalah mengurangi kecemasan. Ya. Saya pernah membacakan artikel di luar negeri ya. Mereka itu di artikel menjelaskan bahwa angka persalinan SC itu meningkat di sana. Kenapa meningkat? Karena banyak ibu-ibu itu mengatakan bahwa mereka tidak kuat ataupun nyeri pada saat persalinan, nyeri yang tidak tertahankan. Akhirnya mereka meminta untuk operasi ya, SC. Setelah itu beberapa peneliti mencoba mencari alternatif ataupun komplementer yang berhubungan dengan nyeri persalinan. Akhirnya muncullah teknik komplementer untuk mengurangi nyeri persalinan. Pada saat teknik komplementer itu muncul, misalnya teknik akupresur, yoga, disinilah baru angka persalinan SC menurun dan angka persalinan normal meningkat. Berarti ada keefektivitas antara terapi komplementer untuk mengurangi nyeri persalinan dengan persalinan normal. Ya, oke. Selanjutnya kita bisa melihat bagaimana sih cara kita mengukur dan menentukan lokasi titik akupresur. Yang pertama untuk satuan ukur adalah joule.
Cun di sini artinya inci. Jadi satu cun dalam ilmu akupuntur belum tentu tepat sama dengan 1 inci metrik. Jadi perlu diingatkan itu ya. Jadi cun adalah satuan ukuran yang bersifat spesifik dan spesifik di area tubuh. Jadi kalau kita menggunakan mengukur cun berarti hanya spesifik untuk anggota tubuh. Tidak bisa kita menggunakan cun itu untuk mengukur panjang benda ataupun panjang buku, ya. Oke, untuk selanjutnya metode yang akan kita gunakan pada saat pengukuran menentukan titik akupresur adalah menggunakan cun jari, ya. Oke, di sini. Nah, ini adalah metode cun jari yang akan kita gunakan nantinya. Yang pertama, apabila jari tengah kita tekukan ke ibu jari, maka ruas-ruas di sini ini adalah satu cun. Atau bisa juga ibu jari ini adalah satu cun. Ketika jari tengah dengan jari telunjuk kita dempetkan, kita satukan, ini adalah 1,5 cun. Oke, untuk 3 cun apabila kita satukan jari kelingking, jari manis, jari tengah dan jari telunjuk, ini adalah 3 cun. Nah, jadi ini yang harus kita pahami pada saat kita melakukan akupresur. Misalnya di sini titik-titik akupresur, yang pertama kita akan membahas mengenai titik Hegu L14, di mana L14 ini bisa untuk mengurangi nyeri persalinan dan bisa juga digunakan untuk mengobati amenorrhea. Oke, untuk titik akupresur kita bisa melihat di sini. Ini adalah metakarpa pertama, ini adalah metakarpa kedua. Posisinya itu di mana? Antara metakarpa pertama dengan metakarpa kedua. Dan kita gunakan pengukurannya adalah 1,5 cun. Masih ingat kan? 1,5 cun itu jari tengah dengan jari telunjuk. Jadi kita letakkan di sini. Ingat, di metakarpa pertama dengan metakarpa kedua, lalu kita letakkan di sini. Nah, baru di sini kita lakukan penekanan. Kapan kita melakukan penekanan? Pada saat apa? Pada saat kontraksi. Ya, pada saat kontraksi itulah kita lakukan penekanan. Ya, dengan tekanannya itu ketika kuku bagian depannya ini berubah menjadi putih. Jangan sampai pada saat penekanan itu kita melukai atau mencederai pasien. Oke, setelah itu untuk tekniknya di sini kita lihat. Kita harus melakukan tekniknya itu secara sistematis, secara berurutan. Jangan sampai kita melangkahi. Misalkan kita langsung aja melakukan teknik tanpa inform konsen ataupun tanpa menjelaskan kepada pasien terlebih dahulu. Itu tidak boleh. Selanjutnya, teruji menjaga privasi pasien. Apapun yang kalian lihat kepada pasien, ya, kalian tidak boleh membeberkan atau memberitahu kepada teman-teman. Dan yang selanjutnya, pada saat kalian berkomunikasi dengan pasien, kalian harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien. Akupresur dilakukan sebanyak 16 kali penekanan. Yang pertama, kita melakukan penekanan di pembukaan 4 sampai 5 cm, yaitu sebanyak 8 kali tekanan, ya. Setelah itu, pada pembukaan 7 sampai 8, kita lakukan penekanan lagi sebanyak 8 kali penekanan. Pada saat kontraksi baru kita lakukan penekanan. Dan selanjutnya, jangan lupa perubahan warna kuku. Dari daftar tilik ini ada yang mau mencoba ataupun mau menjelaskan bagaimana cara teknik melakukan akupresur? Oke, Bu. Ya, oke, monggo silakan ke depan.
Baik, Bu, di sini saya akan melakukan titik penekanan L14, yaitu di antara metakarpal yang pertama dan metakarpal yang kedua. Di sini kita menggunakan satu setengah cun, yaitu dengan 2 jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, yaitu kita ukur dari metakarpal pertama seperti ini, lalu kita tekan di antara metakarpal kedua dan metakarpal pertama dan metakarpal kedua, yaitu dengan menggunakan ibu jari. Caranya dengan cara menekan, kita lihat tekanannya itu dengan memantau apakah ibu jari ini sampai berwarna putih atau tidak. Kalau sudah berwarna putih, kita hentikan dan sampai ditekan lagi. Setelah itu, yaitu dengan cara pada saat pembukaan 4-5 itu lakukan sebanyak 8 kali, Bu. Dan selanjutnya pada saat pembukaan 7 dan 8 itu 8 kali, jumlahnya 16 kali. Dan pada saat melakukan penekanan itu pada saat ibu merasakan kontraksi, Ibu. Terima kasih, Bu. Tepuk tangan untuk teman. Oke. Ya, terima kasih. Berarti sudah paham ya bagaimana cara kita melakukan teknik akupresur di titik L14. Paham, Bu. Dari yang sudah Ibu jelaskan, apakah ada yang ingin bertanya? Bu, izin bertanya. Monggo silakan. Jadi misal ada ibu bersalin datang ke PMB, tapi itu sudah pembukaan 4-5. Nah, kan kita melakukan penekanan pada titik L14, Bu. Nah, tapi jika di titik L14 itu ada luka atau lebam pada jari tangan kanannya, apakah kita harus bagaimana seperti itu, Bu, penanganannya? Oke, terima kasih ya, Dek. Ada yang ingin mencoba menjawabnya bagaimana sih cara kita melakukan teknik L14 ketika pasien itu datang ternyata tangan bagian kanannya ini lembam ataupun luka. Apa yang harus kita lakukan? Ada yang ingin mencoba menjawabnya? Bu. Ya, monggo silakan. Bagaimana caranya? Di tangan bagian kiri. Ya, berarti benar sekali ya, ketika kita menemukan kasus ataupun masalah seperti itu, berarti kita bisa melakukan di bagian tangan kiri. Oke, apakah sudah paham semuanya? Paham, Bu. Oke, kemudian pertemuan kita pada hari ini. Sebelum Ibu menutup pertemuan kita pada hari ini, ada yang mau mencoba ataupun merangkum dari pertemuan kita? Izin, Bu. Ya, monggo silakan. Jadi yang sudah dibahas dari pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai teknik acupressure, yang dimana acupressure itu adalah pengobatan secara tradisional dengan cara penekanan atau pemijitan menggunakan jari pada titik bagian tubuh tertentu. Dan di situ teknik acupressure memiliki manfaatnya banyak sekali. Yang pertama itu bisa mengurangi nyeri pada saat persalinan, kemudian mempercepat pada saat pembukaan serviks, kemudian meningkatkan angka persalinan normal. Setelah itu ada mengurangi rasa cemas, begitu, Bu. Dan untuk pada titik-titik acupressure itu ada beberapa bagian. Yang pertama pada bagian metakarpal pertama dan metakarpal kedua yang disebut dengan titik L14. Kemudian pada SP6, kemudian pada bagian kaki disebut dengan titik pada bagian kaki titik BL67, dan pada bagian bokong itu disebut dengan BL32. Kemudian pada metode cunjari itu kan dibagi ada beberapa metode. Yang pertama, apabila ibu jari ditempelkan dengan ruas jari telunjuk itu disebut dengan satu cun, dan ibu jari juga itu disebut dengan satu cun. Kemudian pada jari telunjuk dan jari tengah apabila didempetkan itu disebut dengan 1,5 cun. Kemudian pada 4 jari yaitu ada jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kemudian ada jari kelingking itu disebut dengan 3 cun. Begitu, Bu. Ya. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk teman kita. Oke, demikian ya pertemuan kita pada hari ini. Oke, untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar di laboratorium. Kita akan belajar
terkait mengenai titik-titik akupresur. Ya, jangan lupa di rumah silakan baca daftar klik, pahami lagi teori dan manfaatnya, ya. Terutama titik-titik yang harus kita gunakan. Dan yang kedua, pengukuran juga menggunakan cun jari itu kalian harus pahami. Ya, jangan sampai kalian lupa 1 cun, 1,5 cun, 3 cun itu bagaimana? Karena itu adalah modal utama kita pada saat mau melakukan penekanan. Ya, paham semuanya? Paham. Oke, demikian pertemuan kita pada hari ini. Marilah kita mengucapkan hamdalah. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.